الحمد لله القائل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا حبيبي اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam karunia kepada kita, sehingga kita diberi kelapangan bisa menjalankan ibadah selama Ramadan ini. Salam dan salam kita limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, khatib menyampaikan pesan takwa. Karena dengan hanya takwalah kita bisa menjalani hidup ini dengan hanif, dengan lurus, dengan tujuan yang pasti, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya dengan takwalah kita bisa selamat dunia dan akhirat. Dan hanya dengan takwalah kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha menjalankan segala kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan kepada kita, dan wajib meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melazimkan lafaz istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini sudah dilazimkan oleh orang-orang soleh, oleh Nabi dan Rasul yang sering membiasakan melazimkan istighfar di setiap saat, di setiap hidupnya, yang patut kita teladani hingga hari ini. Rasulullah Muhammad SAW pernah menuturkan, dan kita mengingat kembali tentang tutur kata Nabi Muhammad SAW tentang istighfar. Beliau menuturkan di dalam hadisnya, Wallahi inni li astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmil aqshar min 70 maratan. Rasul berkata, demi Allah, sungguh aku selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehari lebih dari 70 kali. Rasulullah Muhammad SAW yang dijamin masuk surga selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi diri kita tidak ada apa-apanya dengan Nabi Muhammad SAW, yang patut kita teladani selalu beristighfar, selalu diinginkan oleh Nabi dan selalu diinginkan oleh Nabi dan Rasul lainnya. Dan untuk itu termasuk diri kita harus menginginkan seperti apa yang diucapkan oleh Nabi dan Rasul. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Umar bin Abdul Aziz tatkala beliau sedang memimpin pernah mengirimkan surat kepada daerah-daerah kekuasaannya, yang pada waktu itu Umar bin Abdul Aziz mengirimkan surat kepada para gubernur yang sedang memimpin wilayah-wilayah kekuasaannya.
Hadirin yang Allah SWT, dalam surat tersebut Umar bin Abdul Aziz menuliskan kepada para gubernur tentang faedahnya, pentingnya istighfar. Di dalam suratnya dikatakan bahwa ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh ayah kalian Adam alaihi salam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ucapkanlah seperti yang diucapkan Nuh alaihi salam, wa ila taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Ucapkanlah seperti yang diucapkan Ibrahim alaihi salam, walladzi atma'u ay yaghfirli khabi'ati yaumiddin. Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Ucapkanlah seperti yang diucapkan Musa alaihi salam, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku. Begitu pula yang diucapkan seperti yang diucapkan Umar bin Abdul dalam suratnya kepada Nabi Yunus alaihi salam, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Surat Umar bin Abdul Aziz itu adalah program istighfar yang disosialisasikannya kepada para gubernur, kepada pemimpin-pemimpin Islam pada waktu itu, dan sekaligus menegaskan tentang bagaimana pentingnya istighfar tersebut yang biasa dilazimkan dan dibiasakan oleh orang-orang saleh, nabi dan rasul pada sebelum itu. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan dan dijamin kemuliaannya. Pada mereka semestinya kita mengambil teladan betapa penting istighfar dalam kehidupan ini. Bahkan ia senantiasa mengiringi amal-amal kita. Di dalam setiap kita setelah menyelesaikan kebaikan, misalnya kita telah melaksanakan sholat fardu, kita dianjurkan untuk beristighfar, padahal kita telah melaksanakan amal-amal yang baik, tapi disuruh istighfar. Dan ketika telah menuntut ilmu, mengaji Al-Quran, tadabbur Al-Quran, kita dianjurkan untuk beristighfar. Dan di majelis ta'lim, ketika kita sudah belajar, diakhiri dengan tutup doa majelis dengan istighfar juga. Dengan demikian pentingnya istighfar itu di dalam kehidupan sehari yang tidak bisa dilepaskan dalam amal-amal kita. Apalagi dengan amal-amal yang sadar atau tidak sadar kita berkelakuan yang tidak semestinya. Yang berbuat baik, amal baik itu diakhirkan dengan istighfar, apalagi dengan perbuatan-perbuatan yang mengundang dosa dan kemaksiatan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di bulan suci Ramadan. Ada baiknya kita mengevaluasi diri kita sejauh mana kita dalam melazimkan istighfar di saat-saat Ramadan ini. Sadar atau tidak sadar, kita malah melalaikannya, meremehkannya dengan kata-kata istighfar. Walaupun istighfar terucap hanya sebatas kata, tidak dimaknai dengan dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak dibuktikan kata-kata istighfar tersebut. Dan ketika sahur kita, apakah kita diperbanyak menonton televisi, diasihkan dengan gojekan-gojekan para artis-artis yang membuat kita lalai, yang tidak ada manfaatnya untuk kita tonton? Apakah kita rebahan setelah sahur sehingga meninggalkan sholat berjamaah subuh?
Dengan demikian pentingnya istighfar di dalam sahur. Nah, Al-Quran telah menegaskan bahwa istighfar di dalam sahur sangat penting sekali untuk kita dawamkan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam surat Ali Imran ayat 17 dikatakan, As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashab. Merekalah orang-orang yang penyabar, jujur, tunduk, rajin berinfak dan rajin istighfar di waktu sahur. Ayat ini menegaskan bahwa pentingnya kita beristighfar di kala sahur, dan kita sering melek ya di dalam ketika sahur. Sepatutnya kita diperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasul dan para sahabatnya dan salafus saleh lainnya mendawamkan istighfar dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada diri kita, memberikan taufik hidayah kepada kita untuk selalu senantiasa mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari dengan perbuatan-perbuatan atau amal-amal yang baik yang diakhiri dengan istighfar, apalagi yang perbuatan yang buruk diakhiri dengan istighfar. Barakallahu wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Adada muhatabi ilmu hadha bi kalam ahsa kitabu fardallahu sadatina Abi Bakr Umar Utsman wa Ali wa nisbati ajmain. Hadirin dan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dituturkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau beristighfar di dalam satu harinya lebih kurang dari 70 kali. Balikan dengan kata-kata istighfar. Bisa istighfar yang pendek atau istighfar yang panjang. Tapi yang lebih penting adalah kita tidak harus luput, tidak berleha-leha di dalam perbuatan kita, amal kehidupan kita. Harus ingat bahwa istighfar itu, ucapan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, harus melekat pada diri kita, harus mengiringi di dalam setiap amal-amal diri kita. Hadirin dan mulia Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang mengetahui kualitas hidup kita, amal-amal kita, dan hanya Allah yang mengetahui masa depan kita di dunia maupun di akhirat, bagaimana nasib kita nanti akhir dunia dan nanti di akhirat. Kita cukupkan hanya Allah yang bisa mentakdirkan diri kita untuk selamat dunia akhirat. Hadirin memuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tunduk sejenak kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa di dalam bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa